Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Bocil Overpower. Habis itu baru Mikael. Mungkin minggu-minggu ini Kang Kuli bakal update, jadi tungguin ya. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lee Sojun dan Eunhye sedang menjalani ujian lisensi Hunter. Banyak peserta ujian yang gagal dalam ujian tahap kedua. Namun Lee Sojun dan Eunhye dapat melewati ujian itu. Terlebih lagi, Lee Sojun, dia menyelesaikan ujian tahap kedua dengan cara yang tidak biasa. Sampai-sampai menarik perhatian dari para agen guild dan sword master. Scene lalu berpindah ke Lee Sojun yang memperhatikan handphonenya. Lalu datanglah Eunhye yang mengejutkan Lee Sojun dengan minuman dingin. Eunhye bertanya, apakah Lee Sojun sedang melakukan percakapan penting? Sampai-sampai kaget seperti itu. Lee Sojun lalu berkata bahwa ini soal permintaan Haeyeon waktu itu, di mana dia diminta diperkenalkan kepada Pak Choi Lee karena senjatanya rusak. Jadi dia penasaran dari mana mereka mendapatkan senjata. Saat pertama kali Lee Sojun mendengar permintaannya, Lee Sojun khawatir dan ragu-ragu. Tapi seperti yang dikatakan Eunhye, kalau Haeyeon adalah orang yang baik. Lee Sojun pun lalu menunjukkan laptopnya kepada Eunhye. Eunhye lalu bertanya, apakah Lee Sojun telah mempelajari ujian akhir besok? Lee Sojun lalu menjawab, karena mereka sudah diberitahu di mana lokasi ujiannya. Dia sudah meneliti tempat itu terlebih dahulu. Lee Sojun sekarang sedang mengumpulkan informasi agar mereka dapat lulus tanpa adanya hambatan. Namun tiba-tiba Eunhye pun berterima kasih kepada Lee Sojun. Lee Sojun pun menjadi sangat terkejut karena Eunhye tiba-tiba berterima kasih kepadanya. Eunhye berterima kasih atas semua kebaikan Lee Sojun kepadanya. Lee Sojun malah bertanya, apakah Eunhye sekarang sedang mabuk? Eunhye lalu bilang kalau sekarang dia benar-benar serius. Lee Sojun lalu berkata bahwa dia tidak tahu Eunhye berterima kasih untuk apa. Jadi saat mereka lulus, Lee Sojun meminta Eunhye untuk berkata yang lebih jelas lagi. Scene lalu berpindah ke esokan harinya, di mana Lee Sojun telah berada di lokasi ujian bersama 2 peserta dan 1 pengawas. Nilai ujian tergantung dari seberapa baik mereka bekerja sama dan berkontribusi dalam party. Kontribusi juga menentukan seberapa banyaknya imbalan yang akan didapat mereka nanti. Dan itulah kriteria untuk lulus ujian. Pengawas ujian pun menyebutkan nama mereka satu persatu, mulai dari Lee Sojun, lalu peserta kedua yaitu Heo Man-so, dan peserta yang terakhir Kang Dae-ho. Pengawas itu lalu bilang mereka akan melaksanakan ujian dengan menyelesaikan dungeon pemula ini. Batas waktu dari ujian ini adalah 3 jam. Dan mereka boleh menggunakan segala jenis senjata, dan untuk masalah konsumsi telah disediakan oleh pelaksana ujian. Pengawas itu pun lalu memberikan mereka waktu sebanyak 30 menit untuk berdiskusi sebelum ujian dimulai. Lee Sojun pun lalu mulai mengidentifikasi 2 peserta yang lain. Untuk Heo Man-so sudah jelas kalau dia adalah seorang magician. Biasanya jarang terdapat magician karena kelangkaan mereka, tapi Lee Sojun tidak bisa mengingat orang ini sebelum regresinya. Dan untuk Kang Dae-ho, Lee Sojun saat sebelum regresi pernah mendengar tentang Kang Dae-ho. Kang Dae-ho pun menyapa Lee Sojun kalau dia sangat kagum saat Lee Sojun menyelesaikan ujian tahap kedua. Kang Dae-ho adalah seorang hunter yang lebih memilih menggunakan tangannya sendiri daripada senjata umum seperti pedang ataupun panah. Lee Sojun tidak menyangka akan bertemu dengan hunter yang akan dikenal kelak sebagai Fish King. Lee Sojun lalu bergumam, apakah dia diberikan party yang OP atau tidak kali ini? Lee Sojun pun memberikan saran kepada mereka untuk membuat strategi terlebih dahulu. Namun mereka berdua pun sibuk sendiri, di mana Heo Man-so lagi gak jelas dan Kang Dae-ho malah mengagumi Lee Sojun. Lee Sojun lalu bertanya apakah ada dari mereka yang memiliki saran. Namun mereka berdua tetap seperti itu dari tadi. Dan akhirnya Lee Sojun pun sadar kalau dia harus menjadi ketua party lagi kali ini. Dan ujian akhir grup D nomor 12 pun dimulai. Lee Sojun pun lalu memasuki dungeon itu dan muncul notifikasi Anda telah memasuki dungeon yang telah diselesaikan. Memulai quest umum, musnahkan semua sarang semut di Gunung Guanak. Saat memasuki dungeon, mereka telah menentukan posisi masing-masing, di mana yang terdepan akan diambil oleh Kang Dae-ho, lalu di tengah Lee Sojun akan menjadi pemimpin, dan di belakang Heo Man-so akan menyerang dari jarak jauh karena dia mage. Lee Sojun pun lalu bergumam bahwa umumnya orang-orang akan ketakutan saat memasuki dungeon untuk pertama kali. Dan benar saja, Heo Man-so nampak ketakutan. Dia bertanya, apakah Lee Sojun dan Kang Dae-ho yakin bisa melindunginya? Melihat itu, Lee Sojun pun bergumam bahwa contoh dari perkataannya tadi sudah muncul.
Lee Seo-jun lalu berkata bahwa mereka datang kemari bukan untuk melindunginya. Hyo Man-soo lalu menjawab bahwa nyawanya sangatlah berharga, semuanya akan berakhir jika dia mati. Dia pun lalu menyuruh Kang Dae-ho dan Lee Seo-jun untuk masuk ke dungeon itu duluan, agar dia yakin dungeon itu aman atau tidak. Kang Dae-ho lalu bertanya kepada Lee Seo-jun, apakah mereka bisa meninggalkannya saja? Lee Seo-jun pun menjawab bahwa sudah sejak awal mereka berdua saja sudah cukup untuk menyelesaikan dungeon ini. Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho pun memasuki dungeon lebih dalam dan meninggalkan Hyo Man-soo. Melihat itu, Hyo Man-soo pun meminta mereka untuk menunggunya. Lee Seo-jun pun melihat kalau Hyo Man-soo membawa perhiasan ke dalam dungeon. Lee Seo-jun pun menyuruh Hyo untuk melepaskan perhiasannya dan diberikan kepada pengawas, karena mungkin posisi mereka bisa diketahui monster karena perhiasannya yang berisik. Namun Hyo marah karena perhiasan ini sangat mahal. Dia takut nanti dicuri sama pengawas itu. Ini adalah situasi yang sering terjadi, di mana terdapat orang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Pengawas itu lalu bilang bahwa keputusan dari ketua party itu mutlak, jadi Hyo harus meninggalkan perhiasannya di sini. Namun Hyo masih kekeh dan tidak mau menyerahkan perhiasannya, dan dia terus mengomel. Lee Seo-jun yang sudah muak mendengar bacotan Hyo pun langsung melakukan sebuah serangan. Dan untungnya Lee Seo-jun tidak benar-benar berniat melukai Hyo. Hyo yang hampir tertendang pun menjadi keringat dingin. Hyo pun lalu terduduk lemas, dan Lee Seo-jun pun lalu menghunuskan ujung tombaknya kepada Hyo. Dengan mengintimidasi, Lee Seo-jun memperingatkan Hyo untuk meninggalkan perhiasannya sekarang juga. Hyo pun lalu menuruti perkataan Lee Seo-jun sambil ketakutan. Sementara itu, pengawas ujian merasa kagum dengan gerakan yang Lee Seo-jun tunjukkan tadi. Dia mendengar kalau Lee Seo-jun mendapatkan nilai sempurna saat ujian tertulis dan praktek. Pengawas itu lalu bergumam bahwa bibit-bibit unggul telah ditemukan. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya menyusuri dungeon itu. Namun Lee Seo-jun merasa aneh karena dari tadi mereka tidak menemukan satupun semut. Bahkan lumut yang biasanya dimakan para semut itu masih tersisa banyak. Mungkin ini adalah ulah pelaksana ujian yang membuat ujiannya sedikit berbeda. Tapi meski begitu, namun tiba-tiba Kang Dae-ho berkata bahwa dia menemukan sesuatu. Dan di depan mereka ternyata terdapat lubang yang berukuran besar dan banyak lendir-lendir di pinggirnya. Lee Seo-jun lalu memeriksanya. Dia bergumam bahwa dulu dia tidak pernah menemukan kondisi semacam ini sebelumnya. Namun tiba-tiba si Hyo terpleset oleh lendir itu dan membuatnya lalu jatuh ke dalam lubang. Namun untungnya Lee Seo-jun bergerak dengan sigap. Ia menggunakan tombaknya agar Hyo bisa berpegangan pada tombak itu. Mereka berdua pun sontak panik dan mereka meminta Hyo untuk tidak banyak bergerak. Namun tiba-tiba Hyo berkata bahwa ada sesuatu yang menarik kakinya. Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan dengan maksud dari Hyo. Lalu tiba-tiba keluarlah monster semut yang berukuran cukup besar dari lubang itu. Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho pun menjadi sangat terkejut melihat monster itu. Lee Seo-jun lalu bergumam, apakah itu anti-devourer? Monster semut itu lalu menarik Hyo ke dalam lubang itu dan membuatnya menghilang. Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho pun langsung turun ke lubang itu untuk mencari keberadaan Hyo. Pengawas ujian pun mencoba menghentikan mereka, karena ini bukanlah bagian dari ujian. Dan saat Lee Seo-jun memasuki lubang itu, keluarlah percikan cahaya dan muncul notifikasi. Anda orang pertama yang memasuki dungeon tersembunyi. Memulai quest spesial, musnahkan Undevourer Cave. Dan akhirnya mereka pun telah sampai di ujung lubang itu. Tapi kok lubangnya jadi kecil anjir? Mereka berdua lalu sangat terkejut karena mereka sekarang berada di dungeon tersembunyi. Mereka lalu berkata kalau ini sepertinya bukan bagian dari ujian. Dan Lee Seo-jun pun membenarkannya. Terlihat dari reaksi pengawas tadi saat mereka masuk ke dalam lubang. Lee Seo-jun berpikir mungkin ini semua terjadi karena dia yang melakukan regresi. Mereka berdua pun lalu mendengarkan teriakan dari Hyo. Kang Dae-ho pun lalu bertanya apa yang mereka harus lakukan sekarang. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa untuk sekarang Hyo akan baik-baik saja karena semut mempunyai kebiasaan untuk menyimpan makanannya hidup-hidup. Kang Dae-ho pun lalu berkata bagaimana jika mereka menunggu pengawas saja. Namun Lee Seo-jun berkata bahwa dia ragu kalau pengawas akan bisa masuk ke sini karena pintu dungeonnya tertutup saat mereka memasukinya. Lee Seo-jun awalnya ragu karena dungeon ini belum pernah dia lihat sebelumnya dan terlebih lagi cuma ada 2 orang saja. Namun ada alasan tersendiri Lee Seo-jun mau melakukannya, yaitu untuk mendapatkan eliksir karena menjadi orang yang pertama menyelesaikan dungeon ini. Setelah sebuah dungeon diselesaikan, biasanya hunter akan mendapatkan berbagai macam hadiah, dan di antara hadiah itu terdapat eliksir jika menjadi orang yang pertama menyelesaikan dungeonnya. Eliksir memiliki efek yang dapat meningkatkan kemampuan seorang hunter.
Karena itu, banyak hunter yang menginginkannya. Meskipun tindakan Lee Seo-jun itu terlihat gegabah, namun jika yang mencobanya adalah Fish King dan seorang regresor, maka pertarungannya akan berubah. Lee Seo-jun lalu berkata kepada Kang Dae-ho, jika berbahaya sekalipun, mereka harus tetap menyelamatkannya. Dengan tampang yang sangat cool, Lee Seo-jun bilang bahwa mereka harus menyelamatkan dan melindungi mereka yang sedang terluka. Itulah yang harus dilakukan seorang hunter, kata Lee Seo-jun. Kang Dae-ho pun menjadi terkena genjutsu Lee Seo-jun, dan dia sangat kagum dengan pemikiran Lee Seo-jun. Dia pun lalu membenarkan perkataan Lee Seo-jun tadi, dan dia juga meminta maaf karena tadi ragu-ragu. Lee Seo-jun pun berkata bahwa Kang Dae-ho bisa berbicara padanya biasa saja, karena dia jauh lebih muda. Lee Seo-jun pun bergumam bahwa Kang Dae-ho tidak berubah, dia masih sama seperti sebelum Lee Seo-jun regresi. Kang Dae-ho pun mempercayakan posisi pemimpin kepada Lee Seo-jun, seperti rencana di awal, dan Lee Seo-jun boleh memanggilnya Hyung. Lee Seo-jun pun memanggilnya dengan Dae-ho Hyung. Kalau begitu, mari kita mulai untuk menaklukkan dungeon ini. Kita habisi seluruh semut itu, ucap Lee Seo-jun. Di tengah perjalanan, mereka banyak menemui monster semut yang menghalangi mereka. Kang Dae-ho lalu bertanya, bagaimana mungkin mayat para semut ini masih bisa bergerak? Lee Seo-jun pun menjelaskan bahwa mayat semut yang telah dimakan oleh Undevourer akan menjadi mayat hidup. Jadi itu sebabnya tidak ada satupun ekor semut di atas. Tidak seperti yang mereka bayangkan, pertarungan di dungeon ini jauh lebih mudah. Lee Seo-jun lalu memperingatkan Kang Dae-ho kalau di belakangnya terdapat dua monster yang menyerang. Kang Dae-ho pun langsung menghantam dua monster itu yang datang dari belakang dan depannya. Kang Dae-ho pun berpikir, mungkin ini semua menjadi mudah karena adanya Lee Seo-jun. Karena setiap ada serangan mendadak, Lee Seo-jun akan memberitahunya atau mengatasinya sendiri. Dia seperti orang yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, ucap Kang Dae-ho. Lee Seo-jun pun memberitahu Kang Dae-ho bahwa terdapat 3 semut di sampingnya. Kang Dae-ho pun menjadi bersemangat dan dia bergumam bahwa Lee Seo-jun sangat bisa untuk diandalkan. Setelah menghabisi monster-monster semut itu, Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho pun melanjutkan perjalanan mereka. Lee Seo-jun pun berkata, mungkin Undevourer menggunakan lumut di sini untuk menarik perhatian semut di atas. Kang Dae-ho pun lalu menjawab, barusan dia mau bertanya kenapa di sini terdapat banyak lumut, dan dia malah sudah mendapatkan jawabannya. Lee Seo-jun lalu berkata, jika tidak salah, maka mereka sudah dekat dengan ruangan bosnya. Dia juga yakin kalau Heo pasti dibawa ke sana. Dan akhirnya mereka pun dapat menemukan Heo yang sedang terkapar di suatu tempat. Saat mereka mendekati tubuh Heo, Lee Seo-jun melihat sesuatu saat itu. Namun dia terlambat untuk memberitahu kepada Kang Dae-ho. Lalu monster Undevourer pun muncul dari tanah dan menangkap kaki dari Kang Dae-ho hingga membuatnya bergelantungan. Lee Seo-jun pun menjadi panik, namun Kang Dae-ho bilang bahwa dia baik-baik saja karena dia melindungi tubuhnya dengan mana. Tapi dia bilang kalau sepertinya dia tidak bisa bertahan lama-lama. Lee Seo-jun lalu mencoba membantu Kang Dae-ho. Lee Seo-jun pun menyerang monster itu dengan tombaknya. Namun cangkang dari monster itu sangatlah keras, bahkan jauh lebih keras daripada golem dummy waktu itu. Lee Seo-jun pun lalu berpikir, jika tubuh luarnya saja sudah sekeras ini, maka dia harus mencari kelemahan monster itu. Lee Seo-jun pun berpikir dengan sangat keras. Dia telah banyak bertarung melawan monster itu sebelumnya. Dan Lee Seo-jun pun lalu mengingat sesuatu, dan dia pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang monster itu. Lee Seo-jun pun mengumpulkan mananya di tombak, dan dengan sangat cepat Lee Seo-jun lalu menebas antena monster itu dengan tombak. Monster itu yang kesakitan pun sontak melepaskan kaki dari Kang Dae-ho. Lee Seo-jun pun bergumam, apa yang baru saja ia tebas tadi? Dan ternyata Lee Seo-jun bukan hanya menebas antena monster itu, namun dia juga berhasil menebas salah satu mata monster itu. Lee Seo-jun pun menghampiri Kang Dae-ho. Dia bertanya, apakah Kang Dae-ho baik-baik saja? Kang Dae-ho pun bilang bahwa dia masih bisa bertarung. Lee Seo-jun pun memberitahu Kang Dae-ho bahwa mereka perlu mengeluarkan monster itu dari tanah sebelum dia bersembunyi lagi. Dengar itu, Kang Dae-ho pun mengira kalau mereka sudah mengalahkannya tadi. Lee Seo-jun pun berkata bahwa hanya dengan menebas mata dan antena monster itu saja belum cukup untuk mengalahkannya. Mereka harus menyerang kelemahan monster itu yang sesungguhnya. Lee Seo-jun lalu bertanya kepada Kang Dae-ho apakah dia bisa melakukannya. Namun Lee Seo-jun bilang bahwa Kang Dae-ho harus bisa melakukannya. Dia mempercayainya. Mendengar perkataan Lee Seo-jun, Kang Dae-ho pun teringat di mana dia selalu diremehkan dan ditolak saat ikut party karena dia hanya menggunakan tinjunya saja ketimbang senjata. Tetapi Lee Seo-jun adalah satu-satunya orang yang sangat mengapresiasi gaya bertarung dari Kang Dae-ho. Mengingat itu, Kang Dae-ho pun bangkit dengan dipenuhi aura yang kuat. Dia mengerti apa yang harus ia lakukan. Kang Dae-ho pun lalu mencengkram tubuh monster itu dengan sangat erat.
dan dia berteriak kalau dia juga mempercayai Lee Seo-jun. Monster itu pun tambah berteriak karena kesakitan dicengkram oleh Kang Dae-ho. Monster itu pun menggeliat mencoba kabur, namun Kang Dae-ho tidak melepaskan cengkramannya. Kang Dae-ho pun menambahkan kekuatannya lagi untuk mencengkram monster itu agar tidak kabur. Saking kuatnya cengkraman Kang Dae-ho sampai-sampai dia bisa menarik tubuh monster itu dari tanah. Kang Dae-ho pun terkejut karena tubuh bagian monster itu yang berada di tanah tidak ditutupi cangkang. Kang Dae-ho pun memberitahu Lee Seo-jun kalau dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. "Kerja bagus, Hyung," ucap Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun lalu mengumpulkan auranya. Dia akan menghabisi monster itu dengan cara yang tidak biasa karena ada Fish King di sini. Lee Seo-jun pun lalu melompat dengan tinggi di hadapan monster itu yang tak berkutik. Dan slash, Lee Seo-jun dapat memotong tubuh monster itu yang tak ditutupi cangkang dengan mudah, dan pastinya dengan cool. Lalu muncul notifikasi bahwa Lee Seo-jun adalah orang pertama yang telah menyelesaikan dungeon ini. Kang Dae-ho pun terkejut sambil melihat ke arah Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun lalu tersenyum kepada Kang Dae-ho dan dia lalu berterima kasih kepadanya. Dan imbalan dari menyelesaikan dungeon ini akan diberikan kepada Lee Seo-jun. Scene lalu berpindah di mana Lee Seo-jun dan Eun-hye akhirnya mendapatkan lisensi Hunter mereka karena berhasil lulus ujian. Setelah mengambil kartu lisensi, mereka bertiga pun lalu jalan-jalan bareng. Lee Seo-jun pun lalu bertanya mengapa Sol-ah ngambek seperti itu. Eun-hye lalu bilang kalau cemilan Sol-ah disita tadi. Namun tiba-tiba mana light yang Lee Seo-jun pakai bercahaya dengan terang. Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan mengapa mana light-nya bercahaya padahal tidak ada bunyi sirena yang menunjukkan terjadinya retakan dimensi. Namun mereka dikejutkan lagi karena tiba-tiba tas dari Eun-hye pun melayang sendiri di udara. Lalu tas Eun-hye pun terbuka dan lollipop yang berada di tas Eun-hye pun keluar dengan sendirinya. Lee Seo-jun menyadari kalau ini adalah magic. Namun dia berpikir siapa yang bisa menggunakan magic ini. Dan Lee Seo-jun pun lalu teringat tentang kejadian di mana Sol-ah yang kehilangan kendali atas magicnya. Dan benar saja, magic yang mengendalikan tas dan lollipop itu adalah magic yang Sol-ah keluarkan tanpa sadar. Scene lalu berpindah ke rumah Lee Seo-jun, di mana mereka telah berhasil membuat Sol-ah tertidur. Lee Seo-jun lalu bertanya pada Eun-hye saat rumahnya runtuh sebenarnya apa yang terjadi di sana. Eun-hye lalu berkata saat itu Sol-ah bertanya kepadanya di mana ayahnya. Eun-hye menambahkan bahwa Sol-ah menangis terseduh-seduh saat dia bilang kalau Sol-ah tidak bisa menemui ayahnya. Lalu tiba-tiba rumahnya runtuh. Begitulah yang terjadi. Mendengar itu, Lee Seo-jun pun menjadi mengetahui alasan kenapa mereka mencarinya. Kali ini Sol-ah hanya membuat objek tertentu melayang. Berdasarkan kemampuannya saat ini, Lee Seo-jun memperkirakan bahwa Sol-ah sekarang setara dengan seorang magician. Tidak, bahkan Sol-ah jauh lebih kuat daripada magician biasa. Suatu saat nanti Sol-ah pasti bisa menggunakan magic yang lebih kuat. Lee Seo-jun lalu berpikir, kemungkinan kalau kemampuannya Sol-ah aktif berdasarkan kondisi emosinya. Dan Lee Seo-jun lalu memberitahu Eun-hye bahwa dia merasa kalau kemampuan Sol-ah mulai bereaksi dengan emosinya. Sontak Eun-hye pun menjadi terkejut dan meminta Lee Seo-jun untuk menjelaskan maksudnya lebih lanjut. Lee Seo-jun lalu berkata, kemungkinan mana Sol-ah semakin menguat sampai di luar kendali. Eun-hye pun lalu bertanya, apa yang mereka harus lakukan sekarang? Dia takut nanti kemampuan Sol-ah bisa membahayakan atau melukai orang di sekitarnya. Lee Seo-jun pun lalu menjadi sangat kesal. Dia bergumam bahwa pada akhirnya dia akan tahu hari ini akan tiba. Dulu saat kekuatan Sol-ah meledak sebelum regresinya, hal itu membuat Sol-ah mengeluarkan sihir di sekitarnya tanpa terkendali. Lee Seo-jun tak mengira bahwa kejadiannya akan terjadi secepat ini. Salah satu alasan kenapa mana Sol-ah menjadi sensitif adalah karena mana di sekitarnya tipis. Jadi solusinya mereka harus membawa Sol-ah ke suatu tempat yang kaya akan mana. Eun-hye lalu memikirkan suatu tempat yang kaya akan mana. Namun tiba-tiba dia terkejut. Jangan bilang, benar, jawab Lee Seo-jun. Hanya ada dua tempat yang kaya akan mana, yaitu dungeon atau field. Dan mereka harus membawa Sol-ah ke sana.